فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah syukur rahimahullah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, dan juga Allah menambahkan keberkahan untuk kita di hari-hari kita, di usia kita, dan setiap aktivitas kita. Jemaah syukur rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, yang hadis ini juga dinukil dari Imam Nawawi di dalam hadis Arba'in. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Jika kalian membunuh, maka hendaklah kalian membunuh dengan baik. Wa idza tabaqtum fa ahsinu qitlah. Dan jika kalian menyembelih binatang kurban, fa ahsinu qitlah, maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Wa yufita ahadukum safratahu wa yurid dabihatahu. Maka hendaklah kalian menajamkan pisau kalian dan juga menenangkan atau menyenangkan hewan sembelihan kalian. Satu hadis yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berbuat ihsan, berbuat yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan kemudian dalam kondisi perang, dalam kondisi kita membunuh musuh-musuh kita, Allah pun meminta kita kalau membunuh musuh itu dengan membunuh dengan ihsan. Artinya tidak dengan cara menyiksa, dan kemudian juga tidak merusak jasad dari musuh-musuh kita. Dan kemudian ketika kita akan menyembelih binatang ternak, ataupun kemudian besok kita akan melakukan penyembelihan binatang kurban, maka perintah untuk berlaku ihsan ini juga diperintahkan kepada kita. Di antaranya di hadis ini kemudian Rasulullah SAW mendetilkan, hendaklah kita menajamkan pisau-pisaunya dan kemudian menyenangkan ataupun menenangkan hewan yang akan kita sembelih. Baik sekalian, insya Allah besok pagi kita akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban setelah kita melaksanakan sholat id. Dan di Masjid Jogja, alhamdulillah setiap tahunnya kita selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas kerja kita, cara kita di dalam penyelenggaraan ibadah penyembelihan kurban itu. Dari tahun ke tahun kita berusaha untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kecepatan dan juga kerapian pekerjaan kita. Di antaranya misalkan mulai beberapa tahun yang lalu kita sudah menggunakan restraining box untuk menerbangkan sapi. Jadi bukan dengan cara dibanting, tetapi kemudian dengan restraining box agar sapi-sapi besar yang tidak bisa dilepaskan dengan cara manual dengan tali, maka dipadukan dengan restraining box. Kemudian tim penyembelih kita adalah mereka yang tersertifikasi oleh juru sembelih halal dan pasti menggunakan alat-alat yang juga terstandarisasi. Pisaunya tidak boleh pisau sembarangan, pisaunya pisau yang food grade, artinya aman untuk mengolah bahan makanan, dan juga ketajamannya dapat dipercaya. Karena itu tidak sembarangan, apalagi kemudian ada satu hal yang
harus kita penuhi, bahwa siapa yang menyembelih sapi itu, siapa yang menyembelih kambing itu haruslah orang yang sholat 5 waktunya terjaga dengan baik. Kita tidak akan mewakilkan penyembelihan itu kepada orang-orang yang sholatnya belum sholatnya nggak benar. Karena itu alhamdulillah di masjid kita, siapa yang melakukan penyembelihan itu, kepada siapa penyembelihan itu diwakilkan adalah kepada mereka teman-teman yang sudah tersertifikasi. Dengan demikian kita akan lebih tenang untuk mewakilkan penyembelihan itu kepada mereka. Dan kemudian kita juga memahami bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan penyembelihan itu adalah rangkaian ibadah. Karena itu segala sesuatunya yang kita lakukan itu juga harus memenuhi syarat-syarat ibadah. Karena itu kepada seluruh panitia yang akan bekerja dimohon untuk salah satunya itu adalah berbusana sesuai dengan tuntunan Islam. Bagi ibu-ibu, bagi bapak yang terlibat semuanya berkerudung, dan bagi bapak-bapak, bagi mas-mas, adik-adik laki-laki yang terlibat, maka semuanya juga menurut aurat, tidak diperkenankan menggunakan celana pendek. Dengan demikian kita berharap ihsan itu juga meliputi segala sesuatunya, sejak penyembelihannya hingga kemudian seluruh rangkaian yang kita lakukan berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban itu. Sekaligus Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan beberapa informasi terkait dengan aktivitas di Masjid Sukoharjo. Hari ini adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kita disunahkan untuk berpuasa, di mana salah satu fadilahnya adalah menjadi penghapus dosa setahun yang sebelumnya dan juga setahun yang kemudian. Dan insya Allah nanti sore akan diselenggarakan buka puasa bersama, puasa Arafah, yang akan didahului oleh kakak dengan kajian menjelang buka puasa. Insya Allah akan diisi oleh Ustaz Wahyu Wijayanto. Dan kemudian nanti malam di masjid ini juga akan diselenggarakan kerja bakti untuk menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan tempat segala hal yang berkaitan dengan prosesi penyembelihan besok pagi. Insya Allah besok pagi kita akan menunjukkan ke Tanah Lapang. Di antaranya yang paling dekat adalah Tanah Lapang pinggiran untuk melaksanakan sholat Id. Dan sebagaimana tuntunan, sejak subuh dikumandangkan sampai dengan selesai sholat Id, disunahkan kita belum makan dan minum. Nanti setelah selesai sholat Id baru kemudian kita makan dan minum. Tetapi andai besok pagi ternyata hujan dan tidak memungkinkan kita sholat di lapangan, insya Allah di Masjid Sukoharjo itu juga diselenggarakan sholat Id. Sekali lagi, andai situasinya tidak memungkinkan bagi kita untuk sholat Id di lapangan, selanjutnya sebagai kesempurnaan dari sholat Id itu adalah kita mendengarkan khutbah sampai selesai. Kemudian dimohon kepada panitia setelah khutbah selesai itu bisa segera pulang, bersiap-siap sarapan, dan secepatnya pagi besok kita sudah akan menyelenggarakan penyembelihan. Hingga tadi malam informasinya sapi yang sudah tertimbun itu sudah mencapai 62 ekor. Namun insya Allah akan terus bertambah. Dan hari ini kita masih membuka pendaftaran untuk sahibul kurban sapi. Jadi kemungkinan masih akan bertambah dari angka itu. Dan sekali lagi kita ingatkan, mohon Bapak Ibu sekalian yang terlibat di dalam kepanitiaan itu memenuhi segala hal yang berkaitan dengan syariat. Salah satunya adalah cara kita berpakaian. Kalau ibu-ibu menggunakan kerudung dan bapak-bapak, mas-mas tidak bercelana pendek, tetapi bercelana panjang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan pada kita, memberikan kelancaran kepada kita, memberkahi dan menerima kurban kita, dan semoga kita termasuk orang yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dari ibu sekalian kita akhiri untuk subuh pagi ini dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.